pembelajaran matematika di kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas penerapan dari TLSP dan PLSP ya. Jadi penerapan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ayo kita bahas di dalam slide ya. Oke, let's go. Penerapan PLSP dan PTLSP. Kita akan masuk ke contoh soal ya, soal pertama. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang lebih 5 meter dari lebarnya. Keliling taman tersebut adalah 54 meter. Tentukan ukuran panjang dan lebar. Nah, ini soalnya PLSP ya. Nah, coba kita akan buat penyelesaiannya ya. Penyelesaian. Nah, di sini ya bisa kita misalkan sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang lebih 5 meter dari lebarnya. Nah, berarti lebar ya kita buat adalah X. Ya, X meter. Terus panjang daripada si taman adalah lebih 5 meter dari lebarnya. Nah, tadi lebar adalah X, terus lebih ya. Di sini kata lebih 5 meter berarti plus 5 karena lebih 5. Kalau kurang 5 berarti dikurang 5 gitu ya. Nah, jadi X tambah 5 meter. Nah, terus apa yang diketahui? Keliling taman tersebut adalah 54 meter ya. Jadi keliling sama dengan 54 meter. Kemudian yang ditanya berapa panjang, berapa lebar. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita beranjak dari apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah keliling. Kalau misalnya luas berarti kamu dari luas ya. Ini keliling daripada persegi panjang apa? 2 kali panjang tambah 2 kali lebar kan? Ya, jadi 2 panjang tambah 2 lebar. Nah, kelilingnya harus sama dengan 54. Sama dengan 2 kali, panjangnya tadi berapa? Nih, masukkan X tambah 5 ya, substitusi. X tambah 5, terus tambah 2 kali lebar. Lebarnya berapa? X ya, jadi 2X. Nah, kita tinggal olah ya, 54 sama dengan, ya, capit kepiting, 2 kali X, 2X, 2 kali 5, positif 10 ya, ditambah dengan 2X. Nah, jadi tinggal kita olah ya, 54, ya, ini 54, sama dengan nih, 2X tambah 2X, berarti 4X ditambah 10. Nah, yang sejenis. Ini ada sama dengan tadi ya, jadi ini persamaan. PLSP ya. Jadi boleh kamu tandain di sini adalah soal PLSP. Nah, jadi yang sejenis. Nah, ini 4X-nya tidak ada teman, kemudian 54 ya, 54 dikurang 10. Nah, jadi di sini 54 kurang 10 ya. Jadi 54 kurang 10 berapa? 44 sama dengan 4X. Kemudian berarti X-nya sama dengan 44 dibagi 4. Jadi ketemu X-nya sama dengan 11. Nah, tadi X apa? Lebar kan? Nah, jadi X sama dengan 11 ini berarti lebarnya sama dengan 11 meter ya. Jadi lebar 11 meter. Kemudian panjang berarti sama dengan X tambah 5 kan? X tambah 5 meter. Nah, X-nya berapa? 11. Jadi 11 tambah 5 sama dengan 16 ya, meter. Nah, jadi lebarnya 11 meter, panjangnya 16 meter ya. Jadi itu caranya. Ini 11 meter, ini 16 meter. Nah, seperti itu ya. Oke, soal kedua.
Jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah 36. Tentukan bilangan terbesar ya. Jadi ini ada dua bilangan ganjil berurutan. Nah, sekarang kalau bilangan ganjil itu beda satu ya. Ganjil itu kan 1 ke 3 ya. Jadi beda 2 kan? Ya, beda 2 ya. Jadi kita misalkan ya, Nih, kita misalkan bilangan pertama ya, bilangan pertama sama dengan N. Terus bilangan kedua berarti kalau ganjil berarti N tambah 2 ya, karena akan beda 2 gitu ya. Jadi bilangan pertama N, bilangan kedua N plus 2. Nah, sekarang katanya jumlah dua bilangan ganjil berurutan. Ya, berarti jumlah kan? Nah, bilangan pertama ditambah bilangan kedua harus sama dengan 36. Nah, untuk itu bilangan pertama tadi apa? N. Plus bilangan kedua N plus 2. Nah, harus sama dengan 36. Sok ya, jadi N plus 2 sama dengan 36. Nah, yang sejenis N plus N, 2N plus 2 sama dengan 36. Nah, dari sini berarti 2N sama dengan 36, yang duanya pindah ke ruas sebelah kanan, berarti 36 kurang 2. Jadi diperoleh 2N ya, 2N sama dengan 36 kurang 2, 34. Jadi N-nya adalah 34 dibagi 2. N sama dengan 17. Nah, tadi N itu apa? Bilangan pertama. Jadi N ini adalah bilangan pertama. Nah, sedangkan bilangan kedua berarti sama dengan N tambah 2. Nah, N-nya adalah 17. 17 tambah 2. Jadi sama dengan 19. Ini bilangan pertama, ini bilangan kedua. Ya, bilangan 1 N sama dengan 17, bilangan 2 sama dengan 19. Nah, yang ditanya apa? Bilangan terbesar. Jadi, bilangan terbesar di antara kedua bilangan itu adalah 19. Oke, nah seperti itu ya. Jadi bilangan terbesarnya adalah 19. Kalau ditanya bilangan terkecil berarti 17. Gitu ya. Nah, ini bilangan ganjil berarti beda-beda 2 kan? Kalau misalnya genap 2 juga. Nah, gitu. Jadi N tambah 2. Nah, sama aja. Misalnya kalau bilangan jumlah 3 bilangan ganjil berurutan. Nah, berarti N ditambah 4 lagi gitu ya. Jadi tinggal pengaplikasian dari kalimat matematikanya, terus kamu kemana gitu ya. Jadi pahami dulu kalimatnya, terus ubah ke kalimat matematikanya. Sekarang soal ketiga. Umur adik sekarang lebih muda dari umur ayah itu sebanyak 28 tahun ya. 4 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka 52 tahun. Berapa tahunkah umur adik sekarang? Nah, ini juga ya. Umur adiknya lebih muda 28 tahun dari umur ayah. 4 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka 52. Nah, yang ditanya tahun adik sekarang, umur adiknya berapa ya untuk sekarang. Nah, ya penyelesaian ya. Penyelesaian. Nah, sekarang kita misalkan ya, umur ayah sekarang ya, jadi umur ayah sekarang
itu adalah Y. Y tahun. Jadi pemisalan ya, biar kamu mudah gitu. Kan kita belajar bentuk aljabar untuk pemisalan si variabelnya ya. Ke PLSP juga lanjutan itu. Nah, terus kalau umur adik sekarang berarti umur adik ya, adik sekarang ya. Dia itu adalah Y kurang 28 karena katanya sekarang itu lebih muda 28 tahun. Berarti kalau lebih muda berarti kurang ya, Y kurang 28 tahun. Kalau misalnya lebih tua, berarti Y plus 28 ya. Itu kalimat matematikanya. Nah, kemudian jumlah umur mereka ketika 4 tahun yang akan datang. Nah, jadi jumlah mereka ketika 4 tahun yang akan datang. Ketika 4 tahun yang akan datang berarti plus 4. Gitu. Tetapi kalau 4 tahun yang lalu dikurang 4. Nah, pahami ya kalimat matematikanya ya. Nah, berarti kalau 4 tahun lagi, nah berarti Y ditambah 4, kan gitu ya. Karena yang sekarang Y tahun. Kalau misalnya 4 tahun yang akan datang, berarti Y tambah 4. Kemudian ditambah dari ini, atau gini dulu ya, biar kamu paham maksudnya ya. Jadi nggak akan lari. Kita buat dari jumlah umur mereka. Berarti ayah, umur gitu ya, umur ayah plus umur adik. Tapi ini posisinya sudah 4 tahun yang akan datang ya. Harus sama dengan 52 gitu. Ini posisinya 4 tahun yang akan datang. Nah, berarti umur ayah tadi Y, yang sekarang Y. Karena ini 4 tahun yang akan datang, berarti Y tambah 4. Nah, kemudian ditambah dengan umur adik. Y kurang 28. Tapi ini 4 tahun yang akan datang lagi, berarti plus 4. Nah, ini satu suku ya, satu kelompok ya, sama dengan 52. Nah, tinggal diolah. Berarti Y tambah 4, terus ini tambah ya. Di sini Y kurang 28 tambah 4. Ya, sama dengan 52. Yuk diolah lagi. Y plus Y, berarti jadi 2Y. Kemudian 4 kurang 28 plus 4, jadi berapa? 4 tambah 4, 8. Jadi kurang 28 sama dengan negatif 20. Harus sama dengan 52. Ya, oke, kita ke sini. Ya, terus 2Y sama dengan, nih, ruas kanan 52. Ya, 20-nya pindah ke ruas sebelah kanan. Berarti jadi plus 20. Ya, jadi 2Y sama dengan 52 tambah 20. Berarti jadi 72. Nah, sedangkan kalau Y ditanya, berarti 72 dibagi 2. Y sama dengan 36. Nah, jadi 4 tahun yang akan datang umur si Y, yaitu siapa? Ayah kan? Jadi umur ayah 36 tahun. Nah, yang ditanya apa? Umur adik ya, adik. Nah, adik tadi apa? Umur adiknya siapa? X kan? Ya. Y kurang 28 kan? Kok X sih ya? Y kurang 28 ya. Jadi Y kurang 28. Nah, Y-nya berapa? 36. Jadi 36 kurang 28 sama dengan 8 tahun. Jadi umur adik yang sekarang adalah 8 tahun. Gitu. Nanti kalau 4 tahun yang akan datang berarti ditambah 4, berarti 12 tahun gitu ya. Jadi ini untuk penyelesaiannya seperti ini. Oke. Soal 4. Panjang sebuah persegi panjang lebih 6 cm dari 2 kali lebarnya. Keliling persegi panjang tersebut kurang dari 42 cm. Jika lebarnya X cm, maka batas-batas nilai X adalah blank 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 ya. Jadi
Di sini kamu ketahuin dulu, ini soal PLSP atau PTLSP. Kalau PLSP, tadi seperti 3 soal sebelumnya ya, yaitu ada kata adalah, jumlah umur mereka adalah, gitu ya, atau sama dengan. Nah, jadi itu PLSP. Tetapi, kalau untuk PTLSP, yang membedakannya adalah kalimat kurang dari ya. Kurang dari. Nah, jadi kalau dia kurang dari, maka ini adalah PTLSP ya. Jadi soal PTLSP. Misalnya ada kalimat kurang dari, melebihi dari, lebih dari, sekurang-kurangnya. Nah, itu berarti PTLSP. Nah, jadi kita beranjak dari apa yang diketahui ya. Nah, yang diketahui, panjang sebuah persegi panjang lebih 6 cm dari 2 kali lebarnya ya. Kita ibaratkan lebar adalah X cm. Kemudian, panjangnya itu katanya berapa? 6 cm lebih ya, lebih 6 cm. Berarti dia harus lebih dari 6 cm, tapi 2 kali lebarnya. 2 kali loh dari lebarnya. Tadi lebarnya X, berarti 2 kali dari X. Nah, gitu ya. Jadi kalimat matematikanya seperti ini. Ya, jadi 2X tambah 6 cm. Nah, jika kelilingnya, keliling persegi panjang tersebut kurang dari 42. Jadi keliling ya, kalau katanya luas, cari luas ya. Nah, kita beranjak dari keliling. Keliling sama dengan 2 panjang tambah 2 kali lebar. Nah, di sini karena adalah kurang dari, berarti jadi 2 kali panjang tambah 2 kali lebar ya. Jadi 2 kali panjang. Panjangnya berapa? 2X tambah 6. Ya. Terus tambah dari 2L. 2 lebar berarti 2X. Nah, lebih kurang dari ya, kurang dari. Oke, kurang dari 42. Nah, jadi kalau kurang dari seperti ini, 42 ya, jadi kecil. Nah, tinggal capit kepiting, 2 kali 2X, berapa? 4X. 2 kali 6, 12. Tambah 2X, lebih kecil dari 42. Nah, tinggal diolah, 4X tambah 2X, 6X. Terus tambah 12, lebih kecil dari 42. Yang sejenis lagi, 6X lebih kecil dari 42. 12-nya pindah ke ruas kanan, berarti jadi kurang 12 ya. Jadi 6X sama dengan, lebih kecil ya, lebih kecil dari 42 kurang 12, berapa? 30. Jadi X-nya lebih kecil dari 30 bagi 6. Jadi X lebih kecil dari 5 ya. Jadi kita ke sini. Ya, X-nya lebih kecil dari 5. Nah, berarti penyelesaiannya adalah, nah kalau lebih kecil dari 5 berarti yang negatif nggak perlu dihitung. Kenapa? Karena panjang dan lebar nggak mungkin negatif. Nah, berarti kita ke positif. Nah, jadi bisa kita buat himpunan penyelesaiannya itu adalah X-nya ada di antara 0 dan 5. Ya, jadi ini himpunan penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya disuruh buat garis bilangan, berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, 5. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini bulatan kosong ya, bulatan kosong. Nah, berarti dia di sini daerahnya. Gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya ada di antara 0 dan 5. Nih, ini himpunan penyelesaiannya. Ya, harus seperti itu. Karena panjang dan lebar tidak boleh negatif. Soal kelima. Pak Haris
membeli 2 buah pelubang kertas dan 3 stapler. Harga sebuah pelubang kertas lebih mahal 3.000 dari harga sebuah stapler. Jika harga barang yang dibeli Pak Haris tidak kurang dari 66.000, tentukan harga sebuah stapler tersebut. Nah, coba dipahami kalimatnya ya. Di sini ada kata tidak kurang dari. Tidak kurang dari ya. Tidak kurang dari berarti ini adalah PT LSP. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita misalkan ya penyelesaian. Oke, kita berasal dari yang diketahui ya, berangkat dari sana. Kita buat harga sebuah stapler ya, kita buat stapler itu P ya. Itu P rupiah harganya ya, harga. Kemudian harga sebuah pelubang kertas ya, pelubang kertas. Ya, sama dengan apa katanya? Lebih mahal 3.000. Kalau lebih mahal berarti P ditambah 3.000 dari stapler kan? Nah, jadi ini ya, P tambah 3.000 rupiah karena lebih mahal. Kalau misalnya lebih murah berarti kurang. Ya, itu kalimat matematikanya. Nah, sekarang yang ditanya apa? Tentukan harga sebuah stapler jika Pak Haris membeli 2 buah pelubang kertas dan 3 buah stapler, harganya tidak kurang dari 66.000. Nah, jadi kalimat matematikanya adalah 2 pelubang kertas berarti 2 pelubang kertas berarti harga ya. Jadi kita buat 2 pelubang kertas, 2 pelubang kertas ditambah dengan 3 stapler gitu ya, 3 stapler. Tidak kurang dari. Berarti tidak kurang boleh sama dengan 66. Intinya tidak kurang dari 66 ya. Jadi lebih besar atau sama dengan 66.000, tidak kurang ya. Jadi lebih dari situ, tidak kurang dari. Jadi lebih besar atau sama dengan 66.000 ya. Jadi tadi harga 2 pelubang kertas berapa? 2 kali P tambah 3.000, P tambah 3.000. Ditambah stapler harganya P, jadi 3P lebih besar atau sama dengan 66.000. Ya, jadi tidak kurang, berarti sama dengan 66.000. Ya. Kemudian, nah ini tinggal capit kepiting. 2 kali P berarti 2P. 2 kali 3.000 berarti jadi 6.000. Tambah 3P lebih besar atau sama dengan 66.000. Lihat yang sejenis 2P dengan 3P berarti 5P. Kemudian plus 6.000 lebih besar dari 66.000 ya. Kemudian kita ke sini 5P sama dengan kok sama dengan sih? Lebih besar sama dengan ya 66.000. 6.000-nya pindah ke ruas kanan berarti jadi kurang 6.000 ya. Jadi 5P lebih besar sama dengan 66 kurang 6 berarti 60.000. Jadi P-nya lebih besar atau sama dengan 60.000 dibagi 5. Jadi P lebih besar dari 12.000. Ya. Jadi minimal harganya itu 12.000. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu harus lebih besar atau sama dengan 12.000. Jadi harga sebuah stapler ya, harga satu stapler ya, stapler ya adalah 12.000. 12.000 atau lebih ya, lebih dari 12.000. Nah, seperti itu.
Oke, nah ini jawabannya ya. Jadi boleh 13.000, boleh 14.000, boleh 15.000, boleh 20.000 gitu. Karena dia harga yang dibelinya itu tidak kurang dari 66.000. Artinya 66.000 minimal. Gitu, karena tidak kurang dari ya. Bedakan dengan kurang dari atau tidak kurang dari ya, bedakan itu. Soal 6. Berat badan Paman kurang dari 5 kg dari 3 kali berat badan Indra. Jumlah berat badan mereka kurang dari 95 kg. Berapakah batasan nilai X? Oke ya. Di sini ada kata kurang dari. Berarti ini adalah PT LSP. Nah, sekarang kita mulai dari penyelesaiannya itu dari yang diketahui ya. Jadi berat badan Indra. Berat badan Indra kita misalkan dengan X ya. Jadi misalkan dengan X kilogram. Kemudian BB Paman sama dengan 3 kali berat badan Indra. Jadi 3X terus dikurang 5 kg. Jadi kurang 5 kg. Nah, kemudian jumlah berat badan mereka. Jadi BB Indra plus BB Paman kurang dari 95 ya. Jadi kurang dari 95. BB Indra berapa? X plus 3X kurang 5 lebih kecil dari 95. Ya. Jadi ini X plus 3X kurang 5. Lebih kecil dari 95 ya. Jadi X tambah 3X 4X terus kurang 5 lebih kecil dari 95. Kemudian 4X ya lebih kecil dari 95, min 5-nya pindah ke kanan ya, berarti jadi plus. Berarti 4X lebih kecil dari 100. Jadi X-nya lebih kecil dari 100 dibagi 4. Jadi X lebih kecil dari 25. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa saja 24, 23, 22, dan seterusnya. Ya, jadi batasannya adalah ini. Ya, jadi kalau dibuat garis bilangan, berarti jadi 20 dari sini ya. Oke, dari 25 karena dia ke kiri. Jadi 24, terus 23, 22, 21 ya. Jadi 21 ini semua bulatan hitam, 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 hitam ya. Maksudnya bulatan penuh. Karena ini warnanya warna merah ya. Sedangkan 25 karena lebih kecil berarti dia bulatan kosong. Nah, jadi kalau ditanya daerah penyelesaiannya adalah ke kiri. Ya, jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi batasan nilai X adalah X-nya lebih kecil dari 25. Ya, jadi batasan nilai X-nya adalah ini. Batasan nilai X. Ya, X lebih kecil dari 25. Thank you class sudah mendengarkan materi penerapan PLSP dan PTLSP. Dan congratulations for you ya. Karena ini adalah materi terakhir di semester ganjil ini. Yeay! Oke. Dan sebentar lagi kamu akan menghadapi PAS ya, penilaian akhir semester. Jadi silakan dipelajari kembali semua contoh-contoh soal dan latihan-latihan yang sudah disiapkan ya, sehingga kamu bisa mendapatkan nilai yang terbaik di dalam PAS ini ya. Oke, tetap semangat, tetap sehat, and see you next